Sore kawan, hari ini saya punya mainan. Ini saya nemu kemarin di sawah habis mancing. Tentunya udah tahu ya, ini jenisnya apa. Ini namanya kobra Jawa. Saya lihat ini najas putatrik atau spitting cobra. Dia termasuk salah satu jenis lapit atau ular berbisa bertaring pendek dan berada di depan. Ular ini mempunyai tipikal bisa neurotoksik. Jadi pengaruh gigitannya pada tubuh manusia mempengaruhi sistem saraf. Efek dari gigitannya pada menit-menit pertama akan terasa panas, bagian gigitannya panas, merayap pelan. Nanti 15-20 menit akan merasa mual dan pusing, kadang-kadang mengakibatkan muntah. Banyak korban dari gigitan kobra tidak berhasil selamat alias meninggal dunia. Tapi ada juga yang baik-baik saja, hanya mengalami bengkak. Saya hanya kepingin berbagi sama masyarakat awam yang tidak mengenali jenis-jenis ular. Jadi kawan-kawan sebetulnya nggak perlu takut sama hewan ini, asalkan tidak ada kontak fisik atau tergigit. Nah, untuk handling ular ini sebetulnya tidak boleh free handling, alias harus menggunakan alat hook atau kayu atau yang lain, karena ular ini tidak terlalu panjang, jadi untuk dipegang ekornya dia masih bisa mematuk balik menyerang karena ularnya pendek ya. Untuk kawan-kawan yang pemula diharapkan mempelajari dulu karakteristiknya ular ini. Ular ini berkarakteristik sangat temperamen alias agresif, dan juga dia kadang-kadang nggak bisa ditebak pergerakannya, makanya harus mempelajari lebih lanjut untuk bisa bermain-main dengan ini. Nah, saya hanya berbagi cerita bahwa dulu saya dari kecil umur 5 tahun sudah menyukai hewan jenis ular. Nah, saat itu TK saya udah melihara ular kecil-kecil di rumah, sampai saya sembunyi-sembunyi menyimpan di dalam kamar sendiri, dalam toples saya pelihara. Sampai kemudian saya berlanjut sampai SMP, udah mulai sampai kelas 2 saya udah mulai pelihara jenis ini. Saya piaranya tapi di luar rumah. Nah, pas SMP kelas 3 tahun 89, saya secara tidak sengaja main ular ini tergigit di jari kelingking. Saya masuk UGD, disuntik anti bisa ular, terus boleh pulang. Yang alami bengkak dikit lah, bengkak lokal. Tapi 2 hari kemudian cek ke dokter lagi, kata dokter harus diamputasi karena nekrosis, pembusukan jaringan, kematian jaringan. Saya amputasi jari,
udah saya dilarang oleh orang tua untuk melihara jenis yang begini lagi. Tapi benernya saya nggak kapok. Saya masih beberapa bulan berikutnya saya masih nyari beginian di alam liar, saya piara gitu kan. Kadang saya ngumpulin banyak-banyak terus dijual. Nah, selama selang 2 tahun saya piara lagi dan kegigit lagi di sebelah lengan sini. Alhamdulillah nggak apa-apa, cuma bengkak 12 hari. Lanjut selang 1 tahun mungkin masih kena lagi gigitan di sebelah kanan, di sebelah sini bengkak lagi, tapi alhamdulillah selamat. Nah, pas tahun kelima, tepatnya saat saya masih kuliah tahun 94, saya kena lagi. Saya piara ular kobra warnanya agak kuning coklatan, menggigit kelingking yang satunya lagi. Nah, ini yang saya rasa paling parah karena saya habis kena tipes. Ular-ular saya sebanyak 60 ekor tidak saya urus selama 2 minggu. Nah, setelah saya udah agak mendingan badannya, saya berusaha membersihkan kandang-kandang ular, saya mandiin semua, mereka semua. Secara nggak sengaja tergigit lagi di kelingking lagi. Secara kebetulan jadi kelingking dua-duanya saya diamputasi. Prosesnya dulu waktu tergigit, yang ini yang terasa sangat parah. Jadi pertama tergigit langsung terasa panas sekali, terus 20 menit saya udah mulai terasa mual, muntah. Tengah malam saya tergigit pagi, tengah malam baru saya masuk rumah sakit untuk disuntik anti bisa ular. Nah, celakanya pihak di UGD, karena tengah malam kan biasanya yang jaga koas, dokter-dokter muda yang masih praktek, masih koas. Dia menyuntik tangan saya karena gemetar, jarumnya tembus, jadi anti bisanya keluar lewat kulit. Nah, tapi setelah itu saya pulang, badan makin gak enak, udah lemas, tangan udah mulai bengkak. Saya hanya bertahan selama 7 hari. Tahan 7 hari. Terus saya lihat perkembangannya, karena lukanya di balik perban, saya lihat perkembangannya tiap hari makin buruk. Tangannya sudah mulai mengering, menghitam, sampai akhirnya hari ke-7 tangan saya tinggal kulit sama tulang dan mengecil seperti jari kaki ayam, sangat kecil dan hitam. Akhirnya bawa ke dokter, waktu itu di Dokter Santoso, vonis amputasi. Nah, amputasi lagi dua-duanya. Nah, saya amputasi dua-duanya hanya karena barang ini. Sebagian kawan saya yang lain tergigit ini tidak masalah besar, hanya bengkak, muntah-muntah, udah suntik anti bisa ular, sehat kembali semua lah tanpa cacat. Tapi untuk sebagian yang lain, terutama saya, itu mungkin sangat rentan sama jenis-jenis bisa ular begini. Untung aja nggak mati. Nah, ini pengalaman buat kawan-kawan. Jadi sebetulnya mau ular tuh nggak perlu takut. Bagi kawan-kawan yang lihat ular takut gitu, takutnya sebetulnya logikanya di mana? Yang ditakutkan ular adalah jenis berbisa dan tergigit. Kalau hanya melihat itu kenapa harus takuti? Karena semua ular itu lihat manusia dia yang kabur. Hanya ada 1-2 jenis mamba dan king cobra yang memang sangat agresif. Jika teorinya dimasuki binatang lain atau manusia, mereka akan menyerang dalam jarak range 5-6 meter. Mereka udah waspada terhadap kita dan mau menyerang. Kalau jenis lain dijamin ular akan lari lihat manusia. Jadi nggak perlu ada yang ditakuti. Jenis kobra Najas putatrix atau spitting cobra, dia taringnya berlubang seperti jarum suntik. Jadi dia mampu menyemburkan bisa sampai range 1,6 meter. Jadi kalau kita dalam kondisi duduk main-main begini, diusahakan harus pakai kacamata karena efek dari bisa yang disemprotkan itu kalau terkena selaput-selaput kayak mata itu akan berpengaruh sama dengan gigitannya. Kalau kena mata, umumnya saya pernah semprot matanya bengkak sampai biru ya, pandai hitam.
bengkak, sakit, pegel, merem, sakit sekali. Penanganan pertamanya dibasuh dengan air mengalir sampai berkali-kali, nggak boleh dikucek. Kalau dikucek fatal, bisa buta. Nah, untuk antisipasi yang terkena gigitan ular ini, karena saya dulu nggak pengalaman, walaupun udah tergigit sampai 4 kali, kalau misalnya tangan digigit itu harus diimobilisasi, alias tangan itu harus diusahakan tidak bergerak, dikasih spalek lalu dibalut kain sementara, baru penanganan medis, bawa ke dokter, disuntik. Jadi selama dalam perjalanan atau dari rumah ke rumah sakit atau dari hutan ke rumah sakit, jaraknya jauh, itu tangan harus diimobilisasi. Jadi tangan nggak boleh bergerak, harus diikat, bukan diikat lukanya tapi diikat satu lengan ini nggak boleh bergerak untuk menghambat peredaran darah balik ke jantung. Waktunya ketahanan tubuh manusia bisa ada yang sempurna, ada yang sama sekali baru dikit 2-3 jam udah meninggal, tapi yang lain lebih banyak tidak meninggal kalau digigit ular, walaupun ular ini bisa mematikan. Nah, jadi saya berpesan untuk kawan-kawan, karena saya berpesan untuk yang awam, karena saya bukan pawang, bukan ahli reptil, saya hanya pernah menghobi memelihara ular jenis-jenis berbisa, itu saja. Oke kawan, cukup dari Yuli Roten hari ini, hanya sekedar obrolan ringan, karena saya tidak begitu menguasai materi secara ilmiah. Cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.